Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Saudaraku semua, di mana saja Anda berada. Saudaraku, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, indah, dalam ketenangan, dalam kegembiraan. Ya, amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang diri saya sendiri, yaitu bagaimana saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan atau keimanan, keseharian saya atau kebutuhan saya, ya. Membahas tentang kita. Kalau Allah itu tidak bisa dibahas. Allah maha tinggi, Allah maha luas, Allah maha bijaksana dan lain-lain. Itu 99 dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna itu telah disebutkan. Tapi kalau saya orang awam, saya orang desa, ya cari yang mudah-mudah, yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya, dilanjutkan oleh para wali-wali Allah, oleh para ulama, yaitu apa? Ya mudah saja, ya selalu dibaca keseharian kita, dalam tingkah laku kita. Tingkah laku kita apa itu? Ya itu ucapan-ucapan pendek yang menerangkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Contoh, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tidak ada daya, tidak ada upaya, semuanya itu hanya milik Allah semata. Allah yang maha luhur, Allah yang maha agung. Jadi daya itu semua tidak ada. Akuan kita terganti, daya tidak bisa. Itu lisan saya ucap-ucapan ini, mata dan fungsinya, telinga dan fungsi pendengaran, ya, akal dan ilmu, semuanya kepunyaan Allah, bukan punya kita, bukan punya saya. Sebagai orang Islam yang beriman, yang mengakui Tuhan satu, ya, yang sebenar-benarnya kekuatan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Islam yang beriman, entah orang apa, kalau orang Jawa mengatakan pangeran, Gusti, yang penting intinya, ya, fokusnya itu kemana. Terus kalau saya kan la haula wala quwata illa billahil azim. Dengan kita menyadari, mengakui, pasrah, berserah diri, ya, itu hakikatnya sudah menjadi hamba Allah, ya. Sudah Allah yang menghidupkan, Allah yang mengadakan. Dulu tidak ada, menjadi ada. Allah yang menidurkan kita nanti malam atau kapan-kapan kita tidur, terjaga, terus bangun lagi, itu semua Allah. Terus ini napas ini keluar masuk sendiri, jantung, hati, ilmu, semua Allah, hak Allah semua. Itu janji kita tidak mengakui, akuan kita dipasrahkan kepada Allah, bukan milik kita, semuanya milik Allah. Kalau di dalam bermasyarakat kita, ya, dalam keluarga, ya ini aku, ini itu kamu, ya biasa. Tetapi kalau dalam hati, ya, kalau kita belajar beriman, belajar berserah, belajar menjadi hamba, hendaknya yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, semua milik Allah. Kita ada akal ada memori apa, bisa memikirkan duniawi, ya, menyimpan pikiran duniawi. Kalau hati apa, untuk timbulnya rasa, perasaan. Di dalam hati ada kelembutan,
Di dalam hati itu ada apa? Ada suci, ada nilai dzikir, ada rumah dzikir atau rumah Allah. Qalbu mukmin baitullah. Hatinya orang yang beriman adalah rumah Allah. Terus imannya bagaimana? Kalau kita ini tidak ingat apa-apa, ya, tidak ingat apa-apa, tidak mengingat apa-apa, tidak mengingat kapan-kapan di mana, ya, cukup ingat di dalam hati. Ingat dan menyadari bahwa ini semua, alam semesta ini semua adalah hak Allah, punya Tuhan semesta alam. Itulah hakikatnya kita sudah bersama Allah, karena semua jagat alam semesta ini punya Allah. Dan yang hal-hal yang nampak atau hal-hal yang gaib semuanya itu yang pernah wujud atau maksudnya pernah diwujudkan, yang kita lihat, kita saksikan, ya, kesemuanya ini makhluk-makhluk Allah semua. Adapun yang alami ataupun bantuan campur tangan manusia, semua makhluk Allah itu hakikatnya ilmu Allah juga, semuanya Allah lah, pokoknya sambungnya ke Allah. Kalau Tuhannya Allah, Tuhan satu, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kekuatan semua kecuali kekuatannya Allah semuanya. Ya, tidak ada kita kecuali hak Allah diadakan Allah, seperti itu. Ini pemahaman saya yang sudah saya pahami. Terus bagaimana cara ingat, cara zikir kepada Allah? Allah Maha Suci. Allah tidak beranak, tidak dianakkan, Allah tidak diadakan, Allah pribadi dengan sendirinya. Dan kita tidak diwajibkan untuk mengaji Allah, cukup kita suci, ya. Dengan kita sucikan hati, sucikan batin, kita dengan tidak mengingat apa-apa, hakikatnya sudah mengingat Allah dan paham, ya. Allah karena Allah Maha Suci, ya, suci dari apa saja. Allah bukan makhluk. Kalau Allah masih bisa dilihat atau bisa bercakap-cakap, ngobrol sama orang, artinya masih dapat dideteksi dengan orang, itu bukan Allah, ya, bukan Tuhan, itu apa, tipu daya. Kalau Allah yang sesungguhnya ya sudah bersama kita, bersama alam semesta, ya, dengan suci. Hakikatnya kita sudah bersama Allah, mensucikan hati, ya, karena hati orang mukmin itu ibaratnya rumah Allah. Allah Maha Suci. Maka itu dengan kita mengingat yang suci, mengingat tapi bukan ingat apa-apa dan bukan ingat mana-mana, bukan ingat makhluk Allah, hakikatnya sudah ingat Allah. Itulah pemahaman saya jalankan keseharian. Kalau sudah seperti itu, hati saya akan tenang, ya, karena kita nyaman, tentram, karena kita bersama Allah sudah, ya. Tidak ada rasa gundah, tidak ada rasa resah. Rasa akan selalu indah, akan muncul seperti sumber mata air yang digali dari tanah, ya. Tanah digali, ya, ibaratnya dunia ini, ibaratnya nafsu-nafsu kita, memori-memori, ingat-ingatan tentang dunia, pengalaman tentang dunia semua, ya. Kita cinta dengan keluarga, cinta dengan orang lain dan sebagainya. Itulah yang menutup kita, yang membuat kita sudah connect dengan Allah, yaitu paham dan dapat mengendalikan kita, karena kita diciptakan menjadi khalifah atau memimpin diri kita pribadi, bukan memimpin kemana-mana, bukan. Itu rasa terang akan timbul dari dalam hati sanubari kalau kita tidak mengingat apa-apa. Terus hati saya juga bisa resah, bisa gundah kalau
saya berserabut memikirkan hal-hal duniawi, memikirkan bagaimana ini. Saya uangnya belum punya uang, belum ini nih, karena terus terang saja saya baru belajar ya, kadang ya namanya manusia sah-sah saja lah kalau memikirkan yang sebegituan, karena itu kan hal pokok orang, kehendak orang ya, halnya orang hidup. Kalau kebutuhannya orang hidup ya makan minum itu, kalau kebutuhan duniawi ya macam-macam itu. Saya juga termasuk orang lumrah, orang yang selalu salah seperti itu. Intinya ya, kalau kita tidak ingat apa-apa dan tidak mengingat siapa-siapa, cukup dalam hati suci, dibersihkan dari mengingat apa-apa, itu hakikatnya sudah bersama Tuhan itu. Kalau saudara-saudaraku ingin membuktikan ya kepasrahannya bagaimana, yang bersama Tuhan, betul-betul menghambakan, menjadikan hamba Tuhan pada waktu tidur terlentang sendirian, jangan ingat siapa-siapa, jangan ingat apa-apa. Nah, kapan saja waktu sunyi itu akan merasakan timbul seperti cahaya lampu kan, boleh lah. Saya ibaratkan seperti cahaya lampu yang menyala, bisa keluar dari dalam bola lampunya, dari kacanya itu, dari rumahnya, karena kita tak ingat apa-apa. Kalau kita mengingat apa-apa ya menutup, seperti ada kain, ada debu dan sebagainya, jadi nggak sampai bisa timbul keluar itu rasanya itu. Kalau hakikatnya Tuhan selalu bersama kita, karena kita dalam genggamannya, hidup di dalam takdirnya, di dalam suratannya, hidup bersamanya, tetapi hanya kita saja yang mudah lalai ya. Allah yang mengadakan, Allah lagi yang mengambilnya itu. Dan kesalahan minta maaf, semoga paham dan mengingatkan kepada khususnya diri saya pribadi dan saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.